wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadratul mukarramin, wabil khusus Bapak Munadi, Bapak RT kita, Bapak Madin, serta para orang tua yang lainnya, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Setelah minggu kemarin saya berhalangan, halangannya pun dadakan. Penceramahnya ngebatalin jam 6 sore, maulidnya sama haul sama 40 harian itu digabung acaranya semuanya itu malamnya. Jadi jam 6 dibatalin, udah belanja, sohibul hajat udah di-share kemana-mana. Kasihan kalau kita nggak datang, nggak lucu, acara gagal. Ya, makanya kita dengan penuh berat hati meninggalkan. Kalau saya pantang ninggalin ngaji seumur-umur, tapi tolonglah kali ini saja, karena nggak lucu kalau saya gak jadi malam ini. Ayo kita bantu. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita, membahas hikmah-hikmah yang diutarakan, yang diungkapkan oleh Imam Al-Haddad. Kata beliau, yanbaghi an tuqida laka sirajan minal ilmi nafi wal amal shalih. Engkau mesti menyalakan lampu, dan lampunya itu dari ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Di dunia ini memang pada dasarnya, mau malamnya kah, mau siangnya kah, itu para ulama mengumpamakannya seperti malam. Jadi dunia baik siangnya baik malamnya itu diserupakan dengan malam. Jadi hakikat dunia ini gelap. Apa yang bisa menerangi kegelapan ini, yang bisa menerangi kegelapan ini adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka kalau sudah punya ilmu dan amal saleh, kita ibarat kata punya senter, punya lampu. Walaupun gelap, kita bisa mengarunginya. Meskipun kita tidak mencari ilmu, tidak mencari atau tidak beramal soleh, pada akhirnya tetap akan terbit yang namanya fajar kematian, atau enggak matahari kiamat. Dengan kata lain, mau males kayak kagak ngaji, mati tetap bakal mati, kiamat tetap bakal terjadi. Maka kalau belajar mati, berbuat soleh mati, jahat juga ya mati, gak sholatnya juga mati. Maka matinya itu pengen dalam keadaan gelap atau pengen dalam keadaan terang, itu pilihannya kepada kita. Jangan sampai di dunia ini gelap, di akhirat makin gelap. Karena sudah dipastikan kalau di dunia ini dia sudah buta, di akhirat dia makin buta. Dalam Al-Quran, wa man kana bihadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau di dunia ini sudah buta hatinya, ini bukan buta fisik. Kalau buta fisik, kasihan orang-orang buta. Aduh, sial banget itu. Di dunia udah buta, di akhirat makin buta. Tapi yang dimaksud di sini adalah buta hatinya. Orang yang di dunia buta hatinya, siapa yang buta itu? Yang gak punya ilmu dan amal saleh.
wa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat dia akan lebih gelap lagi. Ya Allah, kita 10 menit mati lampu udah ngoceh kita. Ya, bawa-bawa PLN, bawa-bawa gubernur, bawa presiden. Dasar presidennya. Padahal baru gelapnya 10 menit kita. Bayangkan masuk kubur gelap. Nah, gelap. Di atas ditaruhin lampu. Lampu itu gak akan ada manfaatnya kalau orang yang di bawahnya gak punya ilmu dan amal saleh. Mau ditaruhin lampu tembak juga di atas kuburan ya tetap gelap. Pesan ke anaknya, nah kalau bapak mati ya taruhin lampu tembak 3 menit. Lu kira SK kalau itu kuburan. Tetap gelap. Kalau di dunia gak punya amalan dan ilmu yang bermanfaat, gelap. Kalau udah gak selamat di kubur, dia gak akan selamat di persimpangan yang lain. Jadi yang namanya kubur itu persimpangan kita pertama. Kalau selamat di kubur, selamat ke sana. Kemudian kata beliau, min rahmati rabbika an hajabaka anhu. Di antara tanda rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah menghijab kita daripadanya. Maksud menghijab itu Allah jadikan dinding di kita supaya kita tidak mampu melihat kepada Allah. Kalau orang-orang zaman sekarang, orang-orang liberal, mana Tuhan itu, saya mau nyembah kalau Tuhannya kelihatan. Saya lari ke gunung, katanya Allah itu adanya di ketinggian, gak ada. Katanya Allah di mana-mana, saya cari kagak ada. Dekat dengan urat nadi, saya rongsen kagak ada. Mana Allah itu katanya? Allah itu tidak bisa kita lihat, itu adalah tanda sayangnya Allah sama kita. Dan hijabnya bukan di hadapan Allah, di kita. Jadi Allah nggak bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat Allah. Bukan seperti dinding seperti ini. Kita nggak lihat ibu-ibu nggak bisa lihat kita. Jadi hijabnya ada di kita. Dulu, ya, ketika Nabi Musa, ketika Allah menampakkan diri berupa cahaya, kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa tersungkur, pingsan Nabi Musa. Tuh, baru lihat cahaya. Apalagi kalau sampai menampakkan zatnya Allah seperti apa. Jadi kalau ada orang nanya-nanya, saya pengen lihat Allah, ya Allah, biar medi aja takut. Ya, Nabi Muhammad orang yang saleh, makhluk termulia, lihat malaikat Jibril, waduh, goyah hatinya, tegang. Bagaimana tidak? Ya. Itu pun malaikat Jibril menampakkan bukan dalam wujud aslinya. Karena kalau wujud aslinya malaikat Jibril, sayapnya ada di ujung timur, sayap satunya lagi ada di ujung barat, palanya ada di ujung langit, kakinya ada di ujung bumi. Waduh, gede banget. Itu mau lihat ikan paus saja udah selamba. Ini lihat malaikat Jibril saja begitu dahsyat. Apalagi ya Allah, dibandingkan dengan jin tentu itu sangat remeh. Dibandingkan dengan malaikat Allah itu sangat remeh. Gaya-gayaan kita pengen ya Allah nampakkan. Jangan. Jadi kita tidak melihat Allah itu adalah karena Allah menghijab kita daripadanya, dan Allah menghijab di antara kita
itu tujuannya adalah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap kita. Ya. Jadi jangan segala sesuatu kalau sudah lihat saya yakin, jangan disepertikan dengan makhluk. Ya. Seperti kita yang jual beli, sini jual batu akik, dia tuh asli kagak. Kalau sudah asli saya berani bayar. Ada orang sini, mau lihat dulu Allahnya ada kagak? Kalau ada gua iman, enggak gitu. Ya. Kita sudah melihatkan bahwa setiap ada benda tentu pasti ada penciptanya. Lihat lemari yang terdetik di kita, ini siapa yang buatnya? Lihat motor, siapa yang buatnya? Segala sesuatu itu ada yang membuatnya. Maka mustahil Allah tidak menciptakan ini semua, karena segala sesuatu ada penciptanya. Lihat gunung, lihat langit, tentu ada penciptanya. Kemudian al-ifratu fil amri ayatun al-masiri bihi ila tafrid. Melampaui batas dalam perkara itu adalah tanda dia akan berakhir kepada ketidakberesan. Jadi kalau kita menjalani segala sesuatu itu melampaui batas, berlebih-lebihan, over kalau bahasa kita, itu tanda tuh perkara itu gak akan beres. Wiridan 200.000, waduh, dikejar dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, terus aja wiridan. Besoknya istirahat seminggu. Antar itu yasinan kagak dulu, udah dirampel kemarin. Karena dia udah over, punya hajat, dia punya keinginan baca Yasin 3 hari gak putus-putus. Kepotong cuma makan, mandi, sholat, baca Yasin lagi, gak kerja, gak ngapain. Entar lagi apa-apa, pasti dia gak akan melakukan hal seperti itu lagi karena nganggap capek, beban. Wiridan mah yang penting istiqomah, mau berapa saja lakonin kita. Jangan mau 100.000 sehari, deh baru 3 hari berhenti. Pegel. 7 habis sholat, 7 sebelum tidur, 7 bangun tidur, 10 pas tahajud. Cukup, gak usah banyak-banyak. Biasanya kalau sudah over di awal, gak akan beres, gak akan istiqomah. Ya. Itu jadi kuli, wah, karena pada cetek banget sih, gak ada tenaga yang gawe. Ini ngambil batu langsung jadi paku yang gede-gede ya. Istirahat dulu Pak, biarin tanggung kerja. Udah sore Pak, berarti biar lembur ya. Besoknya dapat duit 100.000, bayar tukang pijit 150, rugi goceng. Besoknya lagi nggak kerja lagi dapat, sakit badan, remuk. Kalau sudah over di awal, sudah melebih-lebih di awal, tanda pekerjaannya itu nggak akan beres. Semangat harus, tapi jangan terlalu over. Man madahaka anhu inda ridaihi bima laysa fik. Siapa orang yang memujimu ketika dia senang padahal engkau tidak memiliki sifat itu, dan maka la mahalata inda ghadabihi alaika bima laysa fik. Maka pasti ketika marah dia akan mencelamu dengan apa yang tidak ada pada dirimu. Kalau lagi senang muji-muji, padahal kita tak berhak untuk puja itu. Masya Allah, ini orang kaya nih yang punya wilayah kita nih. Lagi senang dianya, dipuji-puji. Nih teman saya nih, soleh banget orangnya. Kata Ayong nih teman saya, dia mau baik banget, takdir saya nih tiap hari. Kalau kemana-mana jalan yang nanggung dia. Kata Iya, gak pernah merasa.
Jarang-jarang katanya tumben ayo muji saya habis-habisan. Padahal saya nggak gitu. Orang yang suka puji kita dengan apa yang tidak ada pada diri kita waktu dia senang, maka akan mencela kita ketika dia lagi marah. Padahal sesuatu itu nggak ada pada diri kita. Dasar ya tukang bohong. Apa? Ketemu aja jarang tiba-tiba tukang bohong. Katanya, nah taktiknya dia suka muji ketika senang dengan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Dia akan mencela dengan sesuatu yang tidak pada ada diri kita ketika dia marah. Jangan kaget. Masya Allah, wajah ya. Itu kerudungnya cakep banget. Biasa aja sih. Rajin banget, setiap pengajian didatengin. Padahal perasaan ngaji di sini doang. Itu juga dipaksa sama laki. Berangkat barengan. Maka siap-siap saja. Kalau dia lagi ngambek, lagi bad mood, semua yang gak ada pada diri kita disebutkan semuanya. Dia mah tukang domba. Dia mah orangnya kepo. Ketemu aja jarang. Nah, itu tabiat orang. Kalau demen muji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, pada akhirnya akan mencela kita dengan apa yang gak kita lakukan oleh diri kita. Kalau dia demen, maka hati-hati. Kemudian, adzikru lillahi magnatisul qulub. Dzikir kepada Allah itu adalah magnet hati. Ya jadibuha bi khasiyatihi min mawadinil ghaflah ila awalinil ghuyub. Dzikir kepada Allah itu adalah magnetnya hati yang menarik dari tempat kelalaian kepada alam-alam gaib. Orang kalau dzikirnya udah mantap, itu dapat menarik kita yang tadinya lalai menjadi orang kekasihnya Allah, menjadi orang-orang yang khusus, yang tahu tentang awalimul ghuyub, alam-alam gaib. Tapi di sini dalam hal ini bukan dukun, ya. Dari sumbernya dari dzikir. Maka ada ulama-ulama yang saleh itu yang bisa ngobrol dengan hewan yang tahu, wah ini tumbuhan di pohon di depan lagi zikir, lagi bertasbih. Nah, itu kalau ahli zikir. Tapi jangan disamakan dengan orang yang suka ngomong di belakang rumah itu ada penghuninya. Dan kompleks semua ya, iya. Ada penghuni, kalau kompleks semua. Ada. Ya. Ini barang nih batu akik nih, ada kodam bintang. Ya. Itu mah bukan dari zikrullah. Ya, bukan dari zikrullah. Karena dari zikrullah mah bukan sesuatu yang ia sengajakan dan ia inginkan. Ya. Itulah bedanya karomah dengan sihir. Ya. Kalau karomah mah tidak melalui proses latihan, kebal, ditembak, kuat. Ya. Tapi bukan keinginan dia kebalnya itu. Beda dengan sihir. Sihir mah bisa dipraktekkan, bisa dilatih. Kebal, atraksi. Nah, itu bukan karomah. Karomah mah sesuatu yang tidak diinginkan datangnya karena dikehendaki oleh Allah. Itu namanya karomah. Makanya jangan bilang dulu, waduh ada yang kebal, wali kebal nih wali. Kalau begitu preman bisa jadi wali. Waduh, itu jalannya aja bisa terbang. Ya, burung aja bisa. Kalah nih baru terbangnya. Itu bisa berjalan di atas air, lihat ikan di dalam air. Yang membedakan keramat dan tidaknya orang itu adalah istiqomah.
al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Yang namanya istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Maka hati-hati ya, harus bisa membedakan mana sihir, mana yang namanya dengan karamah. Jadi keramat itu kita bisa duha langgeng, bisa tahajud langgeng, ngaji langgeng, itu keramat. Karamah. Jadi jangan nyari karamah itu bentuk-bentuk khawariqul adah, semua yang di luar batas nalar kita kemudian kita jadikan karamah. Maka dulu ada yang bilang ke saya, tuh keramatnya Kiai Anu dia memburdah. Maksudnya apa? Setiap hari dia baca burdah sampai menjelang wafatnya. Tuh keramatnya kayak gitu. Keramatnya Ayong setiap hari baca Yasin dia. Orang ngaji kuburan mulu. Proyek akhirat. Kata dia, kumpul di pusat, ada proyek. Jadi gitu. Nah di antara kita orang-orang awam itu akhirnya tertariklah dengan hal-hal khawariqul ada, sesuatu yang di luar nalar kita. Bisa masukin jin ke badan orang, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Padahal harusnya naudzubillah. Ya. Dan sekali-sekali anak muda jangan pernah yang namanya belajar ilmu kekebalan. Silahkan ambil kebalnya, tapi sepaket dengan kemiskinannya. Ya, gak boleh. Ya, itu sumpah para pengamalnya zaman dulu. Kalau kita mencari ilmu kekebalan, yang ada di dalam diri kita itu hanya egois, yang ada hanya kemiskinan. Silahkan dicoba. Jangan pernah cari mah pikir gimana supaya dekat sama Allah, dekat sama Allah, dekat sama orang-orang soleh, hidup berkah, manfaat, sehat, walafiat, enak. Ya. Ngaji oke, rezeki banyak, itu baru mantap. Ngapain pengen kebak? Ya, ntar kalau disuntik meriang repot. Aduh, payah jarum apa aja. Gak mempan ini. Oh, itu harus pakai sumur bor. Bor sumur. Jadi gak boleh. Inilah keramat. Keramat itu dengan zikir, dengan wirid yang kita rutinkan sehari-hari. Jadi jangan fokus di hasil. Waduh, ini wiridan belum ada hasil. Lihat. Itu kita sibuk wiridan tiap hari, itu adalah hasil dari wiridan itu. Ini kok mah, kata bapaknya, papa wiridan sudah bertahun-tahun gak ada hasilnya. Tuh, padahal dia wiridan bertahun-tahun itu adalah hasil daripada wiridan itu sendiri. Karena kalau wiridan itu tidak ada efeknya, dia sendiri malas untuk mengamalkan. Maka carilah wiridan itu. Silakan ambil ijazah buat ketenangan hati, buat keberkahan jiwa, buat keselamatan kata Allah. Jangan pernah nyari ijazah. Kalau musim perang ya mungkin bisa masuk akal. Mau perang sama siapa? Ya, kebal-kebal gak ada paket aja nangis. Coba silakan kebal. Orang yang kebal itu identik, satu teman marah-marah, dua susah ekonomi. Maka jangan pernah ingin mencari hal-hal seperti itu. Kemudian layan bagi lil aqil, tidak mesti bagi orang yang berakal ayu khatibal jahil alladhi yatunu binafsil aqla asla,
Jangan engkau berbicara dengan orang yang bodoh yang mengira dirinya orang pintar. Fa innahu in khatabahu ala muqtada aqlihi, kalau dia berbicara dengan orang bodoh yang aku pintar itu sesuai dengan akalnya akil, kana mudayyi'an lil aqli, karena itu bisa menyia-nyiakan waktu. Ngobrol sama orang masalah politik, kayaknya paling jago. Padahal yang sedang ngobrolnya itu adalah dosen ilmu politik di UI. Dia mah hasil daripada Google. Nah, dosen UI ini yang ngomong sama orang yang nggak tahu apa-apa dan ngaku dia pintar di politik, sekalipun itu ngeladenin dia ngomong sesuai dengan kadar keilmuan si dosen tadi, itu cuma ngabisin waktu. Percuma. Ya, kayak entok ngomong sama ayam masing-masing. Wa mustahinan bi fadlihi, dan menyia-nyiakan keutamaan, yang menghinakan keutamaan orang yang berakal tadi. Kalau ada orang ketemu sama kita sombong banget, saya ini kenal dengan ini, semuanya disebutkan. Ya kita diam saja. Baik. Saya itu kalau sama presiden, ya keluar masuk. Baik. Nggak usah ditanggepin. Ya. Tiap hari di warung mau menakut ke presiden ada. Nggak usah diladenin. Ya. Kalau kita ngeladenin, waduh, mana presidennya bang? Itu hanya ngabisin waktu, ya. Dan menjadikan posisi kita itu orang yang remeh. Kalau ada orang yang bohong nih lagi tinggal aja baik. Oh, gitu aja ya responnya kan biasa aja. Jadi nggak usah diladenin. Wa in khatabahu bihasbi jahlihi kana mutasyabihan bihi. Gimana kalau ngobrolnya tuh ikut gaya-gaya dia, ngikutin pola pikirnya? Jangan ada, berarti kita termasuk sebagaimana pola pikir dia. Udah dosen, ya, di UI lagi ngobrol sama yang ngerti apa-apa, diladenin banget. Ya, nggak penting. Wa ma'du dan mislihi, dan dia tentu dikategorikan sebagai orang yang bodoh juga. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad waktu itu, ya, jadilah engkau pemaaf, perintahlah dengan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Usah diladeni. Tiba-tiba ngomel-ngomel kepada kita, jadi mudeng aja gitu. Dijelek-jelekin ya Pak, santai aja. Emang kita tahu yang kita kadar yang kita hadapi siapa. Difitnah ya kita biasa aja, orang kita tahu kadar siapa yang berhadapan dengan kita. Itulah yang diajarkan Allah kepada Nabi. Usah ngeladenin. Ya. Ada orang fitnah kita, bikin rapat gimana supaya counter, nggak usah. Buah itu kalau sudah busuk akan jatuh sendiri, gak usah dilemparin. Itu rumus kehidupan. Gak usah kita, busuk tuh nampak, boleh paling, gak usah. Kalau sudah busuk bakal jatuh sendiri. Orang itu kalau sudah busuk hatinya, sudah kotor hatinya, gak usah kita tembak-tembakan, gak usah kita omel-omelin. Pada akhirnya dia akan jatuh oleh sifatnya sendiri. Ustaz, ada yang ngomongin Ustaz kayak gini. Isan, ada yang ngomongin Isan kayak gini. Biarin. Wa'rid 'anil jahil. Cuekin. Karena nggak ada manfaatnya. Yang manfaat itu adalah mengkoreksi diri, bukan meladeni ucapan orang-orang yang jahil. Kemudian kata beliau, man ardaka bima yadurruka bidinika,
kal mudahanatilah. Orang yang ridha dengan sesuatu yang berbahaya di dalam agama kita itu seperti orang yang berpura-pura kepada kita. Wa ada minusi wa tafsir bil uyun. Teman, kita punya teman dekat udah tahu kita banyak salah jalan. Udah jalanin aja, gue sebagai teman dukung aja. Itu bahasa gitu. Tapi kan gue kayaknya ngejalaninnya berat nih. Emang kegiatannya apa? Jadi begal gue. Gue sebagai teman gak akan banyak bicara dah sama orang. Lu kalau merasa nyaman di sana, lakuin aja dah. Seenak lu aja. Yang penting nyaman aja lah. Ini teman yang kayak gini nih, itu seolah-olah sayang sama kita, padahal dia itu orang yang paling benci daripada kita. Kenapa? Dia benci dengan kebaikan kita. Dia benci kita kalau jadi orang baik. Fahuwa laka aduwwun wa in kanat nafsuka tamilu ilaihi min haitsu taqwaha wa hawaha. Yang kayak gini walaupun wujudnya dukung sama kita, hakikatnya dia sedang musuhin sama kita. Gue dukung apa baik. Lu butuh mabok, gue beliin, saya selokin. Mau pesta, gue sewain dangdutnya. Mau apa lo, gue dukung lo. CS gue mah. Apa baik, yang penting temen gue seneng. Nah, gue ambulin apa baik. Perempuan, gue panggilin. Masih dipanggilin banyak kabur. Itu kayaknya orang-orang yang seperti itu kayak dukung kita, hadir di saat kita sedang gundah gulana. Padahal orang-orang yang seperti itu sejatinya adalah musuh kita. Wa huwa kata'am alladzin al-mulaim wa fihi sub'an naqi. Orang yang kayak gini itu perumpamaannya seperti makanan yang enak tapi ada racun. Waduh, kembuli ini jarang-jarang diracun. Selesai kita. Waduh, enak nih, tiap hari diambulin. Party tiap hari party. Dikasih apanya yang kita pingin. Hakikatnya sedang meracun rohani kita. Sama seperti orang diabetes kan nggak boleh makan gula. Anaknya hari Valentine, hari kasih sayang, ngasih beli Silver Queen 1 dus. Kan menurut kita mah yang sehat itu tuh sayang. Tapi bagi yang sakit ini bisa mempercepat dia masuk surga. Iya. Ini mah hari Valentine saya beliin coklat. Tuh. Langsung pakai insulin. Ya oper gula. Nah kan kita dohirnya mah kayak sayang kita tuh. Padahal itu sedang membunuh. Teman juga kayak gitu. Seolah-olah ngedukung, seolah-olah menyokong apa yang dia inginkan kita bantu. Padahal dalam kejelekan, padahal dalam kemaksiatan. Nah orang yang seperti ini hakikatnya dia sedang membunuh temannya sendiri. Maka dia adalah hakikatnya musuh bagi kita. Makanya enak kalau punya teman, jangan seperti itu. Ya emang enak sekarang kemana-mana bonceng cewek. Kalau kelepasan offset gimana? Lu ngingetin Mbak ya. Ngingetin Mbak. Kalau ada kesamaan tokoh hanya cerita fiktif. Ingetin ini mas sebagai teman jangan sampai terlalu intens. Ya, jangan over kita kalau kemana-mana. Ya kawan ya gitu. Itu datarnya nama ayam ngomong. Jangan ya. Jangan balik kemudian kata ayam punya teman orang dukung nggak tahu gairah anak muda kolot.
Enggak gitu. Itulah sahabat yang sayang sama kita. Man nasahaka faqad ahabba. Orang yang nasihati kita sesungguhnya dia yang paling sayang sama kita. Wa man dahanaka faqad qasha. Orang yang membiarkan kita berkubang di lumpur kemaksiatan faqad qasha, orang itu sudah menipu kita. Kemudian wa man asqataka bima yanfa'uka fi dinika mislu tanbih 'alal uyub wan naqais. Maka orang yang mengingatkan kita dengan peringatan-peringatan yang bermanfaat bagi kita, seperti ngingetin atas aib-aib, kekurangan-kekurangan yang kayak gini tuh, fahuwa laka waliyun, dia adalah kekasihmu. Wa in karihtahu bi tabi'ika, walaupun ente kagak demen, itu sesungguhnya itu kekasih bagi kita. Jangan tersinggung. Ya. Wa mithlu kadawal murri, maka perumpamaannya dia itu seperti obat yang pahit, alladzi yakunu fi dhimnihil afiyatu wasyiba, yang di dalamnya itu ada kesehatan. Pahit diucapin sama teman, kata Ayong, ya Allah, gua mah punya teman ada dukung-dukungnya satu gang nangkang, ngucilin gua semua. Gara-gara gua bonceng cewek. Ya kan gua gak daripada bonceng cowok. Ntar gua lebih geger lagi. Ya Allah, sakit hati banget gak ada yang dukung. Orang lain mah orang tahun dirayain anniversary, yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-7 kayak KPR. Acaranya kelamaan ya. Ngambek kayak sama teman-teman. Jangan. Itu seperti obat pahit memang kita dengarnya, tapi menyembuhkan kita. Walaupun dikasih coklat, kalau orangnya lagi diabetes, kayaknya mas sayang, tapi membunuh kita. Man ahabba ayyadhkura nas wa yusnu alaihi bi syai'in minal kamal wa huwa ya'lamu min nafsihi khilafah. Orang yang senang disebutkan sesuatu daripada kesempurnaan, dipuji dengan kesempurnaan, padahal dia itu kebalikannya. Tapi senang dipuji dengan kesempurnaan. Masya Allah, ya kamu ahli ibadah, soleh banget, sempurna. Kata Isa, gak ada lagi di kanan kamu pemuda idaman kecuali ente. Kalau saya punya adik perempuan, babysitternya iya. Jadi ngabulin dengan kata-kata muji-muji kesempurnaan, padahal dia gak ada, tapi senang gitu. Ini kan Pak Haji mah orang di sini yang punya wilayah. Kalau nggak ada Pak Haji mah nggak jadi maulid. Wah itu dia makanya. Itu dia makanya. Waduh, orang nggak tahu Nabi kalau nggak ada saya. Senang dipuji dengan kesempurnaan, padahal dia sendiri kebalikan daripada itu, datang ke masjid timbang maulid doang. Ya, kehabisan berkat ngambek. Ya. Kayak gitu. Wa kariha ayadhummu bi amrin ya'lamu min nafsi intiwa ma'ali. Tapi enggak demen dia dicela atas sesuatu padahal dia tahu ada di diri dia. Dia tahu tuh bahwa dia itu sebenarnya orang bakhil, orang tercela. Tapi apa yang terjadi? Enggak mau ngaku. Lempengan kesempurnaan dia ngaku. Tapi kekurangan ya maaf. Dan pengennya dipuji terus lagi. Hatta yasira yaprahu wa yamilu ila man yabda'u bidzalik wa yanfur wa yakrahu man yadhum. Orang kayak gini kalau sama orang yang muji-mujinya demen. Masya Allah, sini mau BHS. Mau lagi rokok sini. Gilirin diingetin. Haji,
Pak Haji belum nyumbang kan? Sembarangan. Itu lampu tuh siapa yang nyumbang? Semuanya dari saya. Kalau bukan dari dia. Nah, diingetin lah, kayaknya Pak Haji belum dah. Ngambek-ngambek. Enak aja, kurang aja. Gua gak mau kenal lagi sama ente. Sembarangan kalau ngomong. Padahal hati kecilnya dia juga ngaku gak pernah nyumbang. Kalau sama yang muji dia seneng, sama yang koreksi sama dia gak seneng. Padahal hati kecilnya bilang, emang gue kayak gitu. Faqad adumat hamaqatuhu wa tamat uqubatuh. Orang yang kayak gini benar-benar dungu dan jelas bagi dia hukumannya. Berarti dia udah terjerumus ke dalam hukuman sendiri. Ya. Manusia itu memang bagus memuji sahabatnya ya. Seperti Nabi kan ya, muji sahabatnya tuh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunurain, Ali Madinatul Ilmi. Ya muji langsung, mencontohkan kepada sahabat itu muji. Tapi kita sebagai orang jangan berharap dipuji oleh orang. Dan sekali lagi, pujilah orang itu dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Jangan memuji dengan sesuatu kesempurnaan yang tidak pernah ia lakukan, yang akan menjadikan dia sebagai orang yang besar kembaran. Ala kadarnya. Masya Allah, soleh banget ya. Terima kasih. Jangan ditambah-tambahin, dilebay-lebayin dengan sesuatu yang gak pernah dia lakukan. Maka kalau itu dia lakukan tiap hari, orang itu merasa over dengan pujian. Kalau sudah over dengan pujian, sekalinya dapat kritikan, tidak akan menerima. Makanya pujian ibarat parfum, boleh dicium, gak boleh diminum. Dipuji orang, ya biasa aja. Kayak parfum ya dicium doang, diminum mati. Ya, seharum-harumnya minyak wisik nggak boleh diminum. Sebagus-bagusnya pujian jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Biasa aja. Ya. Karena kalau orang memuji kita, hakikatnya dia sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, Ihsan ganteng. Orang itu hakikatnya sedang memuji. Masya Allah, Ihsan kaya. Allah sedang memuji. Dia sedang memuji Allah karena ciptaannya ada yang kaya. Allah, engkau sangat sempurna dalam menciptakan makhluk. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi jangan menisbatkan habis-habisan pujian sama orang yang berakibat dia over, ya, confident, terlalu percaya. Wallahu a'lam bishawab.